Kak, main lu sap. Engken deh. Boy inget, nak pemilihan jani menyanan pas nyoblos, inget nih pilih nah. Nak nih kone jani pilih jak Banjar. Astungkara yang nyak di atas 80% suara dini, nakal bantu konenya menahin pro dalam 2 miliar bang pipisnya. Oh gitu deh. Ani nih, benar nih. Tuh boh, ingetannya. Begitulah potret politik di Bali saat ini. Saya tidak tahu, mungkin hal ini juga terjadi di luar Pulau Bali. Masuk ke hati masyarakat dengan memanfaatkan adat dan iming-iming bantuan pembangunan. Cara seperti ini memang lebih aman ketimbang bagi-bagi amplop ke perorangan. Disclaimer, saya nggak menyindir kubu manapun ya, karena ya memang semua kubu juga mainnya begitu. Cuma, apakah hal seperti ini wajar? Di mana perbedaan pandangan politik menyebabkan kita saling mengucilkan. Hanya karena beda pilihan, tiba-tiba dianggap bukan saudara lagi. Apalagi kalau nggak satu visi misi dengan mayoritas. Wah, siap-siap diasingkan. Jangan lupa satu hal, politik sama dengan kepentingan. Semasih yang memimpin adalah manusia, pasti ada kepentingan pribadi di dalamnya. Ingat, manusia itu makhluk individu. Kalau nggak menguntungkan, ya ngapain, ya kan? Biasanya para caleg dan petinggi partai akan menarik beberapa orang yang vokal dan punya pengaruh di suatu desa atau banjar. Mereka seakan menjadi perpanjangan tangan untuk meraih suara. Jadi, jangan heran saat ada sanak keluarga atau kerabat yang dengan lantang kampanyein pilihannya. Hal itu karena kemungkinan besar mereka sudah diajak bertemu. Dan dari sebuah pertemuan, pasti ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan pribadi yang saling menguntungkan di luar bantuan sosial pembangunan yang telah dijanjikan. Tanpa saya jelaskan, sepertinya kalian pasti sudah tahu. Yang sangat disayangkan, saat pesta politik sudah berakhir, namun dendam tetap menyala. Keluarga yang sempat dikucilkan ya akan tetap dikucilkan. Bahkan dalam tingkat yang lebih besar, suatu banjar bisa dikucilkan oleh desa jika berbeda pilihan politik. Bantuan pembangunan, dana kesejahteraan, dana kegiatan adat, ya kemungkinan besar akan diputus karena dianggap bukan lagi bagian dari seperjuangan. Sungguh hal ini sangat disayangkan. Padahal kita tahu sendiri bahwa dana yang dibagikan merupakan uang pajak dari rakyat. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang merasa punya hak buat tebang pilih. Yang seperjuangan dikasih, yang gak seperjuangan dalam tanda kutip, ya udah biarin, gak usah dipedulikan. Kejam ya? Tapi ya begitulah yang terjadi saat ini. Seakan sudah ada tembok-tembok sekat pemisah antar golongan. Seakan masyarakat kita belum siap mental dengan sistem pemilihan demokrasi. Masih baperan, masih gampang ke bawah suasana. Dan lucunya, terkadang seusai pesta politik, pejabat terpilih tetap menjalin hubungan baik dan tetap menjalin kerjasama dengan lawan politiknya. Namun pendukung fanatik yang di bawah masih panas, masih ribut di medsos, masih saling sindir di banjar, masih ngambek kalau ketemu tetangga yang beda pilihan. Untuk para kader partai pasti akan santai menanggapi hal tersebut. Mereka santai karena mereka orang politik. Mereka sangat paham jika politik tersebut dinamis. Oposisi jadi koalisi itu hal yang biasa. Namun bagaimana dengan orang-orang di bawah yang polos dan mudah terprovokasi? Mereka akan tetap fanatik dengan pilihannya. Jadi gimana? Menurut saya, kita perlu melek politik. Belajar untuk nggak gampang terprovokasi. Dan yang paling penting, bangun mindset bahwa nggak usah baperan soal politik. Karena siapapun yang menang, toh besok kita tetap harus kerja cari makan. Caleg pilihan kita nggak akan sepeduli itu pada urusan perut kita. Jangan sampai pemilu lancar, keluarga bubar. Pemilu lancar, teror tetap disebar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Weh Tut, engken tuh, adi barak biyeng mo. Deh, sedang gedeg basang nih. Naskleng puloni wayan tuh. Ai, nah engken nih. Cai kan awang. Irago makejang di banjar tugas nih milih pandana dari DPR. Iwayan tuh cek len-len gae bolona. Bisa-bisa ngawak milih nang saplat. Nyenak sing pedih. Ai, boleh wat tuh, ulian tuh cai pedeh. Tapi asana menangi pandana dari DPR. Adi nu ciu ya. Aolah, cang tuh dot.
Pangiraga aja unyu kompak deh. Pangja 100% suara di ini milih Pandana. Men begitu kan juarian iraga mani nagih janji sumbangan pura. Ai, Tut. Ulian tuh cino pedih nih. Dia jebas baper mau politikan apa ya? Jani Bapandana terpilih dari DPR. Emang cai dari apa jani? Nu ya cai ngindang uyang mobil kali tamu dari gair. Sepanate apa aja cai aja junjungan cai ya? Tetap ya nak cuma perlu suara cie tuah wai dogen. Suatu ya sing peduli pa ja isin basang cie. Dia jebas keras gitu apa ya? Ulian tuh jani cai pue ajak nyamuane saya jak tuyuh di Banjar. Sing berkeliru ada nih. Kengkenan men deh. Sebilang nepuk iwayan jak menek gentai ke pulau mana. Mani ada engken jak depin ras tulungin nah. Nanti ngeling-ngeling yang gitu dulu cang jak singkal peduli. Mih, sing bes keras ada antur Tut. Nih tole nak malu berita junjungan cai ya. Tuh tole nak Pandana ajak nang saplar bersalaman. Tole judul berita. Pandana berjanji siap menjalankan tugas dan akan menggandeng nang saplar sebagai staf ahli. Tole nak belikan matan cai ya. Hai, seken tau. Cen deh. Bah, nih tole belikan biar matan cai ya. Bertepuk. Ingat deh, mungkin je cai panate aja junjungan cai ya. Cai itu cuma pion. Nih jani, ya jadi dua damai berdua lan misi ke kerjasama. Iraga peraturan nyaman nu saling set beten. Yang dingah iraga kini beten. Mi bisa kedai ya jadi dua itu. Hai, apa tuh? Men kengkenan jadi nih. Makanya yuk damai. Debes baper berpolitik. Ya nih berdua, nah ada kepentingan tuh. Cai ini beten olah. Pokoknya debes keras. Jangan sapan soal tuh. Ada nan cai tetap konsentrasi ngali tamu. Pangliu cai man pipis. Ada anggo cai beli sate kambing. Bekelan mulih bang pana aja kurenan. Oh gitu. Jadi jadinya asana tuh deh. Lu ngasana tuh ah.